Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, terutama melalui orang tua kalian. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman dibuka bukunya Akidah Akhlak. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu mengingat Allah melalui kalimat tarji. Kalimat tarji bisa juga kalimat istirja. Jadi sama aja. Ya, apabila kalian mengucapkan kalimat tarji betul, apabila kalian mengucapkan kalimat istirja juga betul. Seperti itu. Baik, silakan dibuka bukunya di halaman ke-84. Perlu difahami bahwasanya kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Oleh karenanya, Allah juga yang berhak untuk mencabut nyawa kita. Allah juga yang berhak untuk memberikan musibahnya kepada kita. Oleh karenanya, mungkin di antara kita ada yang pernah ditimpa musibah. Ya, kakak yakin pasti pernah kita diberikan musibah. Mungkin di antara teman-teman ada yang orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, itu merupakan musibah. Atau mungkin ketika cuaca hujan atau musim hujan, rumah kalian ada yang banjir dan lain sebagainya, itu merupakan musibah. Atau mungkin ada yang longsor di kampungnya, atau mungkin ada kecelakaan, orang tua jatuh dan lain sebagainya, atau kita mengalami kecelakaan ketika bermain dan lain sebagainya, itu merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu difahami bahwasanya adanya musibah ini untuk meningkatkan keimanan, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan, apakah teman-teman bersabar atau enggak? Ya, karena di sini tertulis bahwasanya ketika kita bersabar, maka disitulah kualitas iman kita baik, bagus, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Namun sebaliknya, ketika kita mengeluh ketika saat menghadapi musibah, maka sejatinya inilah ya akan mendatangkan kesengsaraan atau penyesalan serta mendatangkan penderitaan. Yakinlah bahwasanya setiap musibah yang datang itu ada hikmah. Oleh karenanya di sini kita pertama akan mengenal kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja itu sering kita ucapkan, teman-teman juga sering dengar, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156. Di sini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua sebagaimana sabdanya, yaitu mamin abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajrahullah fi musibatihi wa akhlafahu lahu khairan minha. Yang artinya yaitu tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita berdoa, itu berikan pahala dalam musibah ini dan berikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan memberikan pahala dan musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Jadi di sini ketika kita memahami hadis ini bahwasanya ketika kita bersabar, kemudian kita berdoa setelah adanya musibah yang kita hadapi,
maka insya Allah sejatinya Allah akan memberikan pahala dan Allah pasti akan mengganti apa-apa yang lebih baik. Contoh, ketika orang tua kalian memiliki rumah, kemudian rumahnya kebanjiran dan kalian bersabar, kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adanya ujian itu untuk meningkatkan kualitas iman kalian serta ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah suatu saat nanti orang tua kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang lebih besar. Namun melalui perantara lain. Ya, bukan Allah langsung menurunkan blok, bukan. Mungkin perantara dari bos diberikan rumah, atau mungkin uang hasil kerja mudah untuk dikumpulkan untuk beli rumah yang lebih besar dan lain sebagainya. Itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti ya atas apa-apa yang lebih baik dari adanya musibah. Namun dengan catatan kita senantiasa bersabar dan ikhlas atas musibah yang dihadapi. Seperti itu. Adapun bagian B yaitu terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Jika kita melihat dari arti yang di atas bahwasanya ini kalimat tarji atau istirja merupakan wujud sebagai penyerahan diri kita kepada Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, sudah seharusnya kita senantiasa bersabar dan ikhlas atas musibah yang sedang kita hadapi atau yang saat kita hadapi. Karena Allah memberikan janji bahwasanya siapa saja yang tertimpa musibah lalu ia menghadapinya dengan cara yang ikhlas, sabar, kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sejatinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah akan menggantinya terhadap sesuatu yang lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, jadi ketika kalian punya 100, maka digantikan oleh Allah bisa menjadi 1000. Atau bisa menjadi 1.000.000, atau bisa menjadi 1 miliar dan lain sebagainya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapan waktu mengucapkan kalimat tarji? Yang pertama yaitu ketika mendengar kabar duka cita. Ya, kabar duka cita. Biasanya seringkali kita mendengar di informasi di masjid ya, di toa masjid biasanya diinformasikan berita duka. Fulan bin Fulan telah meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, di situ maka kita mengucapkan kalimat tarji. Atau mungkin ketika kita ditimpa musibah, mungkin saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau wafat, maka disitulah kalimat yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji atau istirja. Yang kedua yaitu mendengar kabar yang menyedihkan. Mungkin seperti kecelakaan, atau mungkin seperti sakit. Ya, atau mungkin seperti mungkin keguguran, informasi keguguran dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah hal, kabar berita yang menyedihkan. Atau mungkin keuangan orang tua kalian ada yang mencuri, ada maling dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah musibah yang menyedihkan, maka sudah sepatutnya mengucapkan kalimat tarji. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kecelakaan, ya, kita ucapkan kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat terjadi kecelakaan. Ya, adapun yang keempat yaitu terjadinya bencana alam, baik banjir, kemudian tsunami, atau mungkin longsor, atau mungkin musibah-musibah lainnya yang tentunya tidak diharapkan oleh manusia. Oleh karenanya ini merupakan sebuah bencana alam dan sudah sepatutnya kita mengucapkan kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun yang terakhir yaitu terpeleset atau jatuh. Mungkin kalian yang sedang berada di kamar mandi dikarenakan lantai yang licin terpeleset, maka sudah sebaiknya kita mengucapkan kalimat tarji maupun di luar itu. Ya, jadi ketika kalian bermain, mungkin kalian terjatuh, atau ketika kalian berjalan, kemudian kalian terjatuh karena jalannya yang licin dan lain sebagainya, maka di sini sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita mengucapkan kalimat thayyibah tarji, yaitu kalimat tarji yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hal ini sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami juga, kita harus bersabar, kemudian ikhlas
atas musibah yang sedang kita hadapi. Insya Allah banyak hikmah nantinya yang akan kita terima. Adapun hikmah-hikmahnya yaitu tentu kita akan mendapatkan keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, serta yang penting juga yaitu meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari sifat sombong maupun angkuh, karena meyakini bahwasanya apa-apa yang kita miliki, harta benda, jabatan dan lain sebagainya, apabila Allah ingin mengambil atau mencabut, memberikan musibah kepada kita, maka Allah sangat mudah memberikan musibah tersebut. Oleh karenanya tidak ada yang perlu disombongkan atau yang diangkuhkan. Seperti itu. Jadi pertemuan kita insya Allah sampai sini. Teman-teman silahkan dibaca kembali, dan diharapkan kalimat tarji ini senantiasa terucap di lisan kita, baik terutama di waktu-waktu yang tepat yang sudah kakak sampaikan tadi. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.